Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk para teknisi se-Indonesia. Di bengkel ponsel.com pada pagi hari ini kedatangan Redmi Note 5A dengan kasus seperti ini. Nah, jadi yang saya tunjuk itu terdapat putih-putih dan hitam seperti LCD rusak tetapi fungsi normal. Maka dari itu pada kesempatan sore hari ini ya, bukan pagi lagi ini, mohon maaf. Sore hari ini kita akan mencoba menservis LCD tanpa mengganti. Jadi kita bongkar terlebih dahulu HP-nya. Di situ HP sudah saya bongkar, hanya saja rekaman memang saya lakukan pas sewaktu sudah saya bongkar supaya durasi video tidak terlalu lama. Sedangkan video aslinya ini berukuran sekitar 22 menit. Saya percepat 1,5 kali sehingga di proses rekamannya atau di YouTube-nya nanti hanya sekitar 14 menit saja. Untuk muka LCD perhatikan dengan cermat, kita lepas terlebih dahulu kaleng belakang seperti yang saya lakukan barusan. Jadi di lapisan paling belakang LCD itu ada seperti kaca-kaca atau plastik. Nah, jadi setelah kita buka itu kita singkirkan terlebih dahulu, dan di bagian kedua ada akriliknya. Di situ bisa kita lihat kalau akriliknya pecah, dan juga ada seperti lem, nggak tahu ini yang punya mungkin dikasih Alteco atau apa, seperti ada lem Alteco yang masuk ke dalam dan lumayan lebar. Jadi kita akan lepas bagian akrilik itu. Tentunya bagian akrilik itu tidak lepas dari fleksibel. Jadi dia ada solderan di bagian lampu. Bagian akrilik bergabung dengan lampu LED LCD dan juga bergabung dengan dua lapisan yang di depannya. Nanti kita akan buka semuanya, kemudian kita carikan pengganti dari bekas LCD yang lain. Di situ ada solderan jalur lampu, kita bisa lepas terlebih dahulu solasinya karena memang ada solasi di situ. Kemudian nanti kita akan lepaskan solderannya dengan menggunakan solder. Bagi teman-teman sahabat teknisi baik pemula ataupun yang sudah senior yang sudah mampir ke bengkelponsel.com, jangan lupa untuk subscribe ya, komen juga dan berikan like. Karena subscribe sahabat tentu saja sangat memotivasi kami untuk membuat video setiap harinya. Lepaskan terlebih dahulu jalur lampunya, kemudian angkat papan akriliknya. Saya nggak tahu namanya ini, pokoknya intinya dia seperti papan akrilik. Nah, di situ tadi terlihat pecahnya yang saya maksud dan ada putih-putih seperti bekas lem. Kita angkat saja pelan-pelan, perlahan-lahan, dan ternyata ini menempel dengan dua lapisan yang di depannya. Jadi kita lepas semuanya saja sehingga hanya tersisa lapisan LCD yang paling luar yang berwarna hitam. Jadi untuk LCD tipe lama dia memiliki dua lapisan utama, yakni lapisan gambar atau kaca pertama yang terlihat oleh mata kita yang menampilkan gambar, kemudian di bagian kedua akrilik yang memberikan lampu atau efek lampu ke gambar-gambar. Jadinya fungsi keduanya memang saling mendukung. Satu menampilkan gambar tetapi tidak memiliki lampu, kemudian yang kedua menampilkan lampu tetapi tidak memiliki gambar. Nah, kedua komponen ini saling berkesinambungan untuk bekerja sama. Oke, kita lepaskan bagian lampu akrilik dan dua lapisan di depannya. Kemudian hanya tersisa lapisan hitam atau penampil gambarnya saja. Jadi di sini kebetulan saya juga ada jagalan dari Redmi Note 5A yang rusak di bagian penampil gambarnya. Jadi di bagian hitamnya rusak,
dan bagian lampunya normal. Jadi kita ambil saja. Nah, ini kebetulan sudah saya pisah karena layar sentuhnya sudah saya manfaatkan sebelumnya. Langkah kita lakukan seperti di awal tadi, kita buka terlebih dahulu pelindung solderannya ya, pelindung apa itu, solasi anti panas atau apa, supaya tidak ngeground tentunya. Kemudian kita gunakan solder untuk melepas. Tambahkan flux terlebih dahulu supaya lebih memudahkan sahabat untuk melepaskan solderan-solderan fleksibel seperti ini. Jadi nanti ini kita akan ambil satu set saja dengan lapisan kaca yang paling belakang, karena kebetulan LCD yang satunya atau yang saya copot jalur lampunya saat ini yang rusak hanya kaca depannya saja atau penampil gambarnya saja. Gunakan pinset jika sahabat mengalami kesulitan pelepasan. Tarik ke atas sedikit-sedikit, kemudian panasi dengan menggunakan solder sampai solderannya terlepas. Untuk langkah berikutnya, lakukan seperti yang di langkah pertama. Lepaskan bagian LCD. Kita singkirkan dulu LCD yang pertama karena takutnya kalau ketindih nanti bisa pecah, malah nggak jadi diservis. Lakukan pelepasan perlahan-lahan dan secara hati-hati karena proses ini sangat berbahaya. Jikalau sampai tertekuk sedikit saja, lapisan akrilik dan lapisan LCD-nya bisa pecah. Jadi untuk bagian yang rawan, yang dua itu tadi tentunya bagian lampu yakni akriliknya, jika kita tidak pas dia bisa pecah. Kemudian bagian hitam atau penampil gambarnya itu kalau kita ketekuk sedikit saja dia juga mudah pecah. Lepaskan bagian akrilik plus bagian kaca dan juga dua lapisan di depannya. Jadi akan kita sisakan bagian hitamnya saja. Bagian penampil gambarnya kita sisakan, kemudian nanti akan kita oper secara langsung semuanya ke LCD yang pertama tadi atau ke bagian gambar yang pertama tadi. Lepas secara hati-hati. Hati-hati juga di bagian fleksibel, karena di bagian fleksibel biasanya terdapat lem yang cukup kuat. Pastikan lepas secara perlahan dan alhamdulillah proses pelepasan sudah selesai. Jadi ini penampil gambar LCD kedua yang saya bilang rusak tadi. Untuk lapisan akrilik LCD kedua sepertinya masih bagus, tapi di bagian situ yang tunjuk sepertinya juga ada masalah sedikit. Kita langsung coba cek aja, nanti kita pasangkan ke penampil gambar LCD yang pertama. Kita bersihkan karena terdapat debu-debu supaya gambarnya jernih seperti baru. Jadi teman-teman nanti kalau melihat video ini, saya kira teman-teman akan eman-eman kalau membuang LCD yang sudah diganti, karena ternyata untuk proses-proses berikutnya kita bisa repair LCD, paling tidak menggabungkan dua LCD menjadi satu dan tidak usah membeli LCD. Hemat ongkos tetapi gajah di notanya. Mungkin istilah seperti itu yang bisa saya gambarkan untuk hal seperti ini. Hanya saja memang kita sedikit repot, tetapi kan kita tidak perlu membeli LCD baru sebagai pengganti LCD dari user. Pastikan sudah bersih, kemudian kita letakkan bagian lampunya. Jadi ini saya gunakan utuh dari bagian lampu yang kedua dan saya gabungkan dengan bagian gambar yang pertama. Pastikan pasang sepresisi mungkin, karena jika lo meleset sedikit nanti akan ada kilatan cahaya keluar dari tepi-tepi LCD. Pastikan serapi mungkin, kemudian presisikan seperti asalnya. Oke, kita
lanjut ke proses pengetesan. Dengan sebelumnya tentu kita sambungkan terlebih dahulu di bagian lampunya ya, karena tadi memang kita lepas dan kita pisahkan, kita berikan vlog. Oke, kita solder. Jadi ini tampaknya antara LCD kedua dan LCD pertama ada ketidakcocokan karena memang bukan LCD asli. Jadi dua-duanya ini merupakan LCD gantian atau LCD sudah pernah diganti, dan jalur lampunya ada sedikit geseh ini. Jalur lampu yang di fleksibel utama lebih kecil daripada jalur lampu yang di fleksibel lampu. Jadi ini saya paskan saja, saya geser sedikit ke kiri dan ke kanan supaya tetap bisa kena solderan ya. Jadi supaya tetap bisa menyatu tanpa membuat jemperan terlebih dahulu. Ya walaupun memang geser sedikit di bagian kanan kirinya, tapi untuk tengahnya insya Allah masih tetap aman. Ini saya geser ke kiri sedikit, kemudian saya solder ulang lagi. Oke, sudah selesai. Bisa kita tambahkan T0 supaya lebih kuat di bagian yang tergeser, tentunya di bagian tepi-tepi sebelah kiri dan kanan. Oke, ketika sudah selesai bisa kita lapisi dengan solasi anti panas atau solasi kertas supaya solderan jalur lampunya tidak ngeground tentunya, karena letaknya sangat bersentuhan dengan casing. Jangan lupa untuk membersihkan terlebih dahulu sisa-sisa fluk dan juga sisa-sisa T0 yang kurang rapi. Gunakan thinner dan sikat, bersihkan secara perlahan. Kemudian setelah bersih pasangkan pelindungnya. Oke, disitu saya menggunakan solasi kertas. Kita lanjut ke proses pengetesan. Saya pasangkan layar sentuhnya dan kita bisa lakukan proses perakitan seperti biasa. Soket layar sentuh, soket LCD pastikan